Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Istilah membumikan Al-Quran saya pinjam dari bukunya Profesor Quraish Shihab, yang bukunya ini bestseller ya di tahun 90-an, dan tidak berarti apa yang saya sampaikan semuanya dikutip dari sana, karena dulu juga pernah ada yang meminta untuk sedikit membedah kitab Dr. Yusuf Qaradawi, Syekh Yusuf Qaradawi, Kaifa nata'amal ma'al Quran, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian dalam perjalanan sepanjang hayat ya, dari sejak santri sampai sekarang mengkaji Al-Quran, termasuk hari ini juga memiliki atau membimbing mengelola pesantren Al-Quran, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait bagaimana tuntunan Al-Quran untuk kita semua dalam mengamalkan Al-Quran. Saya merujuk 6 ayat yang ada dalam Al-Quran untuk bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana membumikan Al-Quran, bagaimana agar Al-Quran membumi, hadir di tengah-tengah kehidupan kita, dan itu memang sudah kewajiban kita semua. Yang pertama surat Al-Alaq ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra kita sudah tahu artinya baca, tapi baca dalam istilah Al-Quran itu ada dua. Satu, baca melalui teks. Dua, baca lewat hafalan. Dan makna yang paling umum dari Iqra itu sendiri sebetulnya membaca lewat hafalan. Saya sering tanya ya, kalau saya tanya Nabi SAW bisa baca atau tidak, kira-kira Bapak di sini gimana jawabnya? Nabi bisa baca enggak? Tidak bisa. Berarti Nabi tara maca Quran. Tidak kan? Nah, karena membaca Al-Quran itu ada makna lain. Membaca Al-Quran Nabi SAW itu membaca lewat hafalan. Bahkan bukan hanya Nabi, mayoritas bangsa Arab kan ummi. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ummi itu wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Itu ayat 3 ya, surat Al-Ankabut ayat 3 dari juz 21. Kamu tidak bisa membaca teks tulisan dan tidak bisa menulisnya sebelumnya. Kalau memang demikian, atau nanti orang-orang yang batal meragukan. Jadi Nabi membaca Al-Quran itu lewat hafalan. Dan kita tahu ya, contoh dalam hadis yang kemudian ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Bab Al-Qiraah an Dhahri Qalbi. Qiraah Dhahri Qalbi itu baca lewat hafalan. Ketika ada seorang sahabiah yang ingin dinikahi Nabi, tapi Nabi tidak tertarik. Lalu ada seorang sahabat
yang minta nikahkan saja sama saya Nabi. Nabi tahu sahabat muda itu miskin, kamu punya apa? Ya itulah cenah saya enggak menikah, belum punya apa-apa. Meski cincin besi gitu kan terkenal hadisnya. Cincin besi pirang ujang naonnya tidak berharga. Mana batu alian berharga. Meski cincin besi pun enggak ada. Aduh, cenah kamu ini gimana? Lalu Nabi bertanya, "Madza taqra'u minal Qur'an?" Kamu bisa baca Al-Qur'an apa saja? Lalu dia menjawab Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Tuh, nya sahabat mah miskin-miskin ya apa ngebe ka An-Nisa. Lalu Nabi bertanya, "Taqra'uhunna an dhahri qalbi?" Betul kamu membacanya dari belakang punggung kamu. Belakang punggung itu kalau bahasa kita membaca di luar hafalan, di luar kepala gitu ya. Jadi maksudnya ketika Nabi tanya kamu bisa baca Quran apa? Maksudnya baca lewat hafalan. Naam, ya, aqra'uhunna an dhahri qalbi. Ya, saya membacanya sudah di luar kepala saya. Ini artinya yang pertama bagi kita bisa membumikan Al-Qur'an itu satu, ia membacanya. Baik membaca lewat mushaf atau membaca di luar mushaf. Saya sering tekankan santri-santri menghafal Quran. Kamu menghafal Quran bukan untuk ikut lomba tahfidz dapat hadiah, meskipun boleh ya. Cuma ada ya saya dapat berita. Jadi si Ustadz Anu mah pekerjaannya apa? Cari lomba tahfidz agar dapat hadiah wah sampai nasional internasional. Kamu bukan itu tujuan utamanya. Tujuan kita menghafal Quran itu yang paling utama adalah menzikirkannya, agar Al-Quran senantiasa dizikirkan di dalam sholat. Karena Nabi menugaskan kita untuk zikir Quran dalam sholat 1 malam 1 juz. Ya makanya kalau ada istilah odoj, saya bilang ke santri onoj, bukan odoj, bukan one day one juz, tapi one night one juz, 1 malam 1 juz. Ya, itu perintah Nabi kepada para sahabat. Cuma sahabat mah ana utiku aktsara min dzalik. Tuh cenah 1 juz 1 malam terlalu sedikit. Beda dengan kita. Beda sedikit dengan kita. Terlalu sedikit. Sampai kata Nabi 7 hari 1 minggu masih cenah kuat. Kata Nabi maksimal 3 hari 3 malam. Jangan lebih dari itu. Wala tazid 'ala dzalik. Dan itulah yang diamalkan oleh Imam Asy-Syafi'i, oleh Imam Al-Bukhari dalam biografi mereka. Kalau kita baca ya, Imam Bukhari 3 malam khatam Al-Quran dalam sholat malam ya. Kalau Nabi standarnya 1 malam 2 juz, 20 surat dalam 10 rakaat ya, itu hadis-hadisnya banyak terkenal. Nah kita yang belum mampu 1 malam 1 juznya sok we sajuz samakan 30-nya cuma juz 30 minimal ya. Kalau nggak mampu 1 malam 1 juz ya setengah juz, 1/4 juz ya, silakan semampunya. Cuma yang jelas jadi menghafal Quran itu tujuannya adalah untuk dizikirkan di dalam sholat. Meski memang ada rukhsah untuk sholat malam itu boleh melihat mushaf. Ulama madzhab sepakat, dalilnya ada dalam Sahih Bukhari ya. Karena tuntutan 1 malam 1 juz itu ya. Ustaz cenada bapak mah semua mungkin apa badai ningali dina mushaf boleh silakan, itu bagian dari Iqra ya. Bagian dari Iqra Al-Qur'an.
Tapi tentu membaca lewat hafalan lebih bermakna. Jadi bagi yang mampu, yang belum putus asa, Pak ya, silakan terus, atau minimal seperti banyak orang lain, abdi itu bisa atau anak abdi itu bisa incu. Kita dorong agar mereka bagus dalam menghafal Quran, agar mampu menzikirkan Al-Quran di dalam sholat. Termasuk kalau santri sudah sibuk menghafal Quran, anak kita sibuk menghafal Quran, itu mengurangi waktu mereka dengan HP. Kan kita semua stres ya, lihat anak kita terlalu akrab dengan HP. Icu wayoge, jojo, apal jojo. Jadi stres. Nah, satu-satunya cara efektif, pengalaman saya yang masih terbatas dalam dunia pendidikan, mengurangi waktu mereka dengan HP itu dengan menugaskan menghafal Quran, ya, dan membiasakan mereka untuk sholat malam. Ini Iqra, ya. Jadi dengan Iqra ini terasa Al-Quran membumi, hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, nyambung dengan surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Tartil itu menyusun sesuatu dengan rapih sampai indah, ya. Jadi ibarat tukang perhiasan, dia membuat perhiasan kan hati-hati, atau tukang dekor apalah, tukang bangunan juga, ya, pasti hati-hati, itu tartil. Jadi Al-Quran itu dibaca dengan tartil dengan sangat hati-hati, ya. Tajwidnya, tahsinnya, dan praktik warattilil Qur'ana tartila itu qumil laila illa qalila nisfahu aw yunqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila dalam salat malam. Qumil laila illa qul nisfahu, setengah malam. Kalau malam 8 jam berarti 4 jam, ya. Aw yunqus minhu qalila, kurangi sedikit, sepertiga, berarti 2 jam setengah, ya. Atau ya 2 jam setengah lah kurang lebih. Auzid alaih, atau tambah 2/3, ya berarti hampir 6 jam lebih, ya. Hampir 5 jam setengah, ya. Warattilil Qur'ana tartila. Kenapa Al-Quran harus dibaca dengan tartil? Kata Allah di dalam ayat berikutnya, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Karena waktu malam, nasyiah itu kegiatan membaca tartil dalam sholat malam di waktu malam, asyaddu wat'an, itu lebih kuat bekasnya, wa aqwamu qila, dan lebih enak dibacanya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menikmati sholat malam pasti terasa. Mun kesiangan deh, komoena subuhna jam 4, ya, asal lebar, ya. Saya juga kalau ada jadwal subuh seperti jauh ke sini, alhamdulillah sudah bebekelan, ya. Sebelum adzan awal tadi sudah 8 rakaat, 16 halaman, standar 1 rakaat 2 halaman. Kesini tinggal witirnya. Jadi dinikmati, ya. Kalau sudah jadi kenikmatan seperti bapak-bapak mancing, 5 jam mau gimana, kesel banyak, ya. Sesapedahan ke Jogja 3 poe ngaripung maneh. Cenah Ustaz, nikmat nanti didinya. Kenapa nikmat? Karena sudah senang, ya. Jadi nikmati secara indah. Jadi warattilil Qur'ana tartila itu dinikmati dengan indah, diresapi, ya. Kalau tidak ada itu ya nggak bisa. Saya selalu bapak-bapak jamaah nu ngajak telah mentugawes mancing, dan selalu saya tolak, nggak pernah satupun saya pun can kaharti cete gitu. Can ada Ustaz toto make ieu, Ustaz make ieu. Ku ieu kita kaharti. Tapi itulah, ya, jadi minimal jadi perbanding. Mengapa menikmati goes pun ke Jogja 3 poe, ya, 2 puting monok hotel nanging
2 malam. Mengapa menikmati mancing? Bari cek urang mah kesel cangkul. Itu karena sudah dinikmati. Jadi Al-Quran warattilil Qur'ana tartila ini berarti Quran harus dinikmati membacanya di waktu malam. Kenapa tidak siang hari? Innalaka fin nahari sabahang tawila. Karena bagi kamu di siang hari itu terlalu banyak kesibukan. Susah konsentrasi. HP gitu nari pas janari mah jarang sadanya mulai rame WhatsApp mah. Kecuali yang ada yang meninggal. Kemudian yang ketiga surat Muhammad ayat 24 atau An-Nisa 82. Afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Apakah hati mereka sudah terkunci? Tadabur itu dubur dalam bahasa Arab artinya ujung, menerawang sampai ujungnya, ya, menerawang sampai akhirnya. Para ulama sepakat apa tadabur itu? Merenungkan makna di balik teks. Nah, di sini berarti kita harus menyelami tafsir, ya. Atau sekarang aplikasi tadabur Quran juga di Android banyak, bisa tafsir panjang tuh, ya. Kalau ada tadabur Quran kan seperti yang dari Ustaz Bahtiar Nasir dan lain-lain banyak, itu intisarinya. So, kalau Profesor Quresyab itu Lubabul Quran, ya. Itu intisari Al-Misbah. Setahu saya 2 jilid intisarinya, ya. Atau Tafsir Al-Furqan tulisan Ahasan itu bisa intisari. Tafsir Ibnu Katsir yang ringkasan juga intisari. Jadi kita atau mushaf Quran yang sekarang ada mungkin ya catatan kaki, cuma memang kurang dalam, kurang menyelami isinya. Jadi di sini menuntut kita untuk rajin, bukan hanya membaca Quran tapi juga menyelami maknanya. Bagusnya kalau boleh saya usul, ini kita belajar bahasa Quran. Saya dulu ketika awal masuk pesantren nanya ke bapak saya, Pak, ari balagoh teh naon bedanya dengan nahwu sorof? Diajar we cenah ujang ke ku ujang karasa. Lalu saya belajar balagoh Quran ke Ustaz Ujang Juwana yang mudir Pasir Jengjing Pesantren Pasir Jengjing Garut dulu awal-awal sanawiyah. Dijelaskan memang tuh cenah. Ini kalau kita nggak belajar balagoh terlalu panjang menjelaskan, tapi kalau kita belajar balagoh ketika membaca Quran terasa ruhnya, ya. Atau belajar nahwu sorof dengan kedalaman bahasa Quran itu sangat unik kan, berbagai ayat. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Quran bahasa itu agar kalian berpikir. Di qaumi ya'lamun, di ayat yang lain untuk kaum yang cerdas, kaum yang mau mengkaji ilmu. Kata Alatas, Profesor Alatas, bahasa Arab itu bahasa ilmiah, beda dengan bahasa lain, ya. Bahasa Arab itu bahasa ilmiah, sudah mengandung scientific, ya, dalam bahasanya, karena memang mengandung kedalaman ilmu, ya. Kalau masih bisa, ya, memungkinkan, insya Allah ya, nanti kalau masjidnya sudah kokoh kembali, ya, setahun, amin, ya. Insya Allah bisa dijadikan pusat pembelajaran bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Pokoknya bahasa Al-Quran, we. Dari bahasa Arab, bahasa sosmed tinggal jadi TKI setahun bisa. Jadi TKI itu dulu diajar bahasa Al-Quran. Tapi TKI oke dah, Al-Quran nggak paham karena Quran itu uniknya. Jadi bahasa Al-Quran, nahwu sorofnya sampai ke balagohnya itu membuat kita ketika baca Quran mampu tersentuh. Kalaupun tidak demikian, tadi kita menyelami tafsir terjemah, tadabur terjemah. Jadi ketika kita baca surat yang kita hafal, contoh An-Naba, oh ini maknanya. Jadi ketika kita baca teh ngeblank gitu, hati teh ngeblank, tidak sebatas menikmati bacaan saja, ya.
tapi memang betul-betul dirasakan oleh jiwa. Kan ada yang fokus baca ya kalau tajwidnya saja, jadi fokusnya teh kan hukum tajwidnya, ke maknanya enggak. Nah, Al-Quran menuntut lebih dari itu. Ya, saya pernah cerita ya di kajian sebelumnya bahwa ada santri yang ingin pindah dari pesantren kita yang fokus tahfidz. Emang di dieu teu fokus, di dieu mah cenah Ustaz abotnya karena belajar tafsirnya, belajar bahasa Arabnya, gitu, belajar hadisnya. Saya bilang, kenapa? Apa maknanya kita menghafal Quran? Nah, itu ngerti mah. Nah, cenah Ustaz ingin fokus dulu, nanti udah hafal Quran, baru cenah belajar bahasa Arab. Oh ya, silakan kalau memang begitu. Tapi yang sudah biasanya bisa hafal Quran, harorean keburu kolot. Saya sering bilang belajar bahasa Arab itu lebih susah dibanding menghafal Quran. Menghafal Quran 2 tahun 3 tahun beres. Bahasa Arab santri sanawiyah sampai muallimin 6 tahun kadang belum cukup. Ya. Jadi bareng-bareng lah. Karena kewajiban dalam Al-Qurannya juga bukan menghafal saja. Ya. Jadi kalau kita punya anak, punya cucu, hafal 5 juz, 10 juz itu kita jangan dulu berbangga, meskipun boleh. Jangan dulu merasa puas. Masih ada PR yang sering dikritikkan oleh guru-guru saya. Keur naon apal Quran teu ngarti. Siga monyet ngagugulung kalapa. Saya bilang ya enggak atuh jiga monyet mah. Sepugu santri ngagugulung Quran. Monyet ngagugulung kalapa mah jauh teuing Ustaz gitu. Bukan monyet ngagugulung kalapa, santri ngagugulung Quran, berzikir Quran. Masalah belum sampai paham, berproses. Jadi jangan dilemahkan santri-santri yang menghafal Quran. Tapi memang ya kita harus tetap menanamkan ke anak-anak kita, jangan cukup di menghafal Quran. Pelajari bahasa Arabnya, kemudian minimal memahami isinya. Jadi ketika kita baca Quran tahu. Alhamdulillah saya kalau ngajar di kelas kan ngajar Bulughul Maram. Bulughul Maram itu kan fikih, nggak ada ayat Qurannya kan, nggak ada, hadis saja. Enak Pak, saya ngajar kitabun nikah sekarang kelas 3 muallimin. Kan kitabun nikah bab nikah, perceraian di Al-Baqarah banyak kan, di Al-Baqarah kemudian di At-Tolaq. Ya juz santri kami kan 5 juz akhir 5 juz awal mah wajib. Ya, rata-rata 10 juz. Jadi ketemu bab talak ayatnya tekudu muka Quran. Cuma ya itu ada santri yang hafal, saya teh hafal nggak paham itu maknanya. Nah, itu kelemahan kamu berarti. Tapi kalau yang sudah bagus bahasa Arabnya nyambung gitu. Jadi nggak usah muka-muka, kita bahas fikih Bulughul Maram, ini ayatnya narolang baru dapet enak. Jadi hafal Quran, faham, itu idealnya membumikan Al-Quran. Termasuk di surat Al-Qamar ayat yang keempat, ayatnya diulang-ulang sampai 4 kali, 17, 22, 32 dan 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Muddakir itu dan iztikar. Kami sudah mudahkan Al-Quran untuk zikir, itu 2 kan maknanya, diingat-ingat atau pelajaran peringatan. Diambil pelajarannya, diambil peringatannya. Adakah yang mau mengambil pelajarannya, mengambil peringatannya, menjadikannya mampu diingat-ingat? Ya, jadi ingat, peringatan itu zikir. Ini sama menuntut kita untuk tidak sebatas baca, tapi juga mengkaji maknanya agar terasa peringatannya. Ketika kita baca amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim, terasa mengingatkan kita sudah sejauh mana kita ingat akhirat ya. Yang saya tulis
di buletin atau bah kemarin ya, kemarin para asatidz sharekeun kanu nah. Karena judulnya yang mana harta kita ya. Kalau kita punya 1 juta lalu disumbangkan ke pembangunan Al-Furqan 100.000, sisa harta kita berapa Bu? 100.000, bukan 900. Jadi mana harta orang teh? Cenah geus puguh 800.000, tah eta orang komunis teh materialis. Enggak ingat akhirat. Amma yatasalun anin nabail azim. Itu ayat-ayat begitu itu menggugah kita. Sudah sejauh mana kita ingat akhirat? Mengapa kita mendahulukan investasi dunia, tanah, rumah, kontrakan nebikeun ka 50 bari teu dicicingan kabeh ku manehna. Tapi wakaf enggak punya. Ini masjid sumbangkeun enggak. Pesantren operasionalnya butuh dibantu, kurang perhatian. Ini amma yatasalun 'anin nabail azim. Di hal-hal semacam itu bagian dari iddikar. Mudah sebetulnya, cuma masalahnya hati kitanya yang tidak muddakir. Nah, disinilah nyambung tadi. Membacanya, mendikirkannya, khususnya di dalam sholat itu bagian agar kita mampu muddakir, hati kita mudah terbuka ya. Terus diingetan sabora puluh kali ku ustad, ingat wakaf, sedekah, infak, sewe. Itu berarti belum menjadi muddakir. Padahal mudah ya, Al-Quran itu lidzikr. Kemudian yang kelima, surat Ali Imran ayat 79, bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kalian mengajarkan kitab dan kalian terus mendarosnya. Daros itu maknanya 2, menghafal dan mengkaji ya. Tadarus itu setoran hafalan, daros itu menghapus. Kalau saya menulis lalu dihapus itu daros ya. Kenapa tadarus? Karena memang tulisannya dihapus, pindah ke hafalan dan pemahaman. Nabi dan Jibril tadarus teh lain ceramah, lain kajian tafsir, tapi menyetorkan bacaan, menyetorkan hafalan. Nabi menyetorkan hafalan atau Jibril yang membacakan, Nabi yang menyimak ya. Pernah saya tulis di website atau by institute, pentingnya majelis tadarus dibanding majelis ta'lim. Kalau ini majelis ta'lim, tapi juga harus ada majelis tadarus. Ajang kita untuk saling menyetorkan hafalan. Soalnya untuk itu mau naik-naik ya, mau terdorong ya. Dan biasanya ini yang sukses di ibu-ibu, di bapak-bapak mah duka kuno nararesi. Salah ibu, bapaknya, bapak ibu-ibu mah itu sibuk meureun. Jadi itu tadrusun. Yang kedua tadrusun itu dirosah. Dirosah itu mengkaji. Artinya ini sama dengan hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini dalam makna yang luas Pak Bu. Mengajarkan itu mengajarkan ikro, itu juga mengajarkan. Mengajarkan itu mengajarkan nilai-nilainya. Neng teh udah balik, nggak boleh keluar rumah nggak dijilbab, kan ada di Al-Qur'annya. Nah gitu, itu kan mengajarkan Quran. Bapak mengajarkan cara dagang yang benar ke teman sesama pedagang. Kamu kenapa pinjam ke Bang Emok? Nah, Bang Emok, Bang keliling. Karena di Lembur Abdi mah Bu, te Karnal KBRI, KBJB kenalnya ke Bang Emok, Bang Sila, yang masuk ke rumah-rumah. Wah, kenapa? Kan itu riba itu haram dalam Al-Quran. Itu mengajarkan Quran. Termasuk ya yang paling tingginya mengajarkan tafsir, mengajarkan fikih dari Al-Quran, atau yang sering disebut oleh Profesor Al-Atas, Islamisasi. Islamisasi itu alamul Quran. Seorang guru biologi mengislamisasi biologi pasti dengan Al-Quran.
Jadi kalau seorang guru, dosen mata pelajaran, dia belum mampu islamisasi, dia belum khairukum. Termasuk yang ngajar matematik pun minimal dari contoh, ya. Yang ngajar bahasa Inggris pun minimal dari contoh-contohnya. Masa saya dulu pernah protes ke guru saya di Pajagalan, masa yo wake up at 6 o'clock, udah jam genep bu, cete jam sabaraha sholat subuh nah. Atau ganti soal kieu mah cete. Udah isuk-isuk jam genep mah orang kafir. Kita mah tuh bangunnya janari ya dini hari. Nah itu berarti alam Al-Qur'an ini luas. Ya, silakan disesuaikan kemampuan. Dan intinya kita semua harus menjadi guru Al-Qur'an. Ya, puncak keilmuan itu ketika sudah menjadi guru. Ya, makanya pendidikan tinggi di kita namanya perguruan tinggi. Itu cita-cita dari founding father. Meskipun lulusan ITB, amanah guru jadi guru. Lulusan IPB, UGM, UI harus menjadi guru. Guru dalam makna yang luas, mengajarkan ilmu, termasuk kita dalam hal Al-Quran. Kita harus menjadi guru. Ciri bahwa kita sudah benar belajar di Al-Furqan ini adalah mampu mengajarkan Quran. Kalau belum mampu mengajarkan Quran, berarti diajarnya itu benar, ya, belum menjadi khairukum. Kemudian yang keenam, surat Al-Baqarah ayat 121, yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih, membacanya dengan sebenar-benar membacanya, itulah mereka beriman. Ini ditujukan kepada ahli kitab. Ahli kitab ada yang beriman karena benar membacanya. Yang tidak benar membacanya tidak bisa benar beriman, atau berimannya enggak benar, atau enggak beriman sama sekali. Tapi arti asal yatlu itu mengikuti, wal qamari idza talaha, bulan itu mengikuti matahari, ya, nggak mungkin mendahului. Maksudnya berarti mengikuti Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Termasuk kata Ibnu Mas'ud, tilawah itu memahami Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Ya, ini makalah resminya ada, saya kirim slide-nya ke Kang Raisa, ya. Saya memberikan di sini 7 poin agar kita yatlunahu haqqa tilawati. Yang pertama, Quran itu firman Allah. Jadi kita ketika memahami Quran harus sami'na wa ata'na, jangan sami'na wa kumaha atuda. Jadi kalau Al-Quran berfirman wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, udah sami'na wa ata'na, ini firman Allah. Masa begini, masa begini, itu berarti nggak bisa yatluna haqqa tilawati. Kata Al-Quran lidzakari mithlu hadzil unthayain, itu yang ngomong bukan nabi pribadi manusia, Allah. Sami'na wa ata'na. Atau cina nggak adil kok anak perempuan setengah, anak laki-laki satu, ya. Jangan ngomong begitu. Dan kita banyak kajiannya kan, apa hikmahnya? Kenapa laki-laki satu, perempuan setengah waris? Saya sering jelaskan, ibu-ibu dapat waris untung kudu nama ulah. Ya karena ibu-ibu nggak punya kewajiban memberi, bapak-bapak punya kewajiban memberi. Ibu-ibu nggak punya kewajiban memberi. Dari mulai awal nikah, kasarnya cerai, ditinggal mati, wajib diberi. Ibu itu nggak punya kewajiban memberi. Kalau bapak-bapak punya kewajiban memberi. Jadi dibagi untung setengah. Kudu nama ulah. Kemudian yang kedua, Allah sudah menegaskan bahwa Nabi itu penafsir utama, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Maka kita memahami Al-Quran gak mungkin tidak dengan hadis, ya. Ini kesesatan Syiah, Mu'tazilah, orang liberal terutama. Mereka memahami Al-Quran pakai filsafat, pakai hermeneutika, ya, hermeneutika atau filsafat. Saya jurusan sastra Arab, belajar hermeneutika nyambung karena memang kritik sastra, kritik Al-Quran. Masa Quran dikritik? Ya. Quran kan bukan dikritik, sami'na wa ata'na.
ya, bukan dikritik. Jadi kita memahami Quran harus dengan hadis. Yang ketiga, yang kedua terlewat. Quran itu kitab mutasyabih. Mutasyabih itu saling mengisi. Maka kita bisa memahami Al-Quran dengan memahami ayat lainnya. Ya. Apa maksud ayat Quran? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah. Apakah berarti Yahudi Kristen masuk surga? Akan jelas iman kepada Allah, hari akhir, amal soleh. Cek orang liberal, pancen orang Kristen juga iman kepada Allah, iman kepada kiamat. Mereka juga amalnya soleh. Nah, apa maksud amal soleh? Apa maksud iman kepada hari akhir? Karena ada di surat Al-An'am, walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bi wa hum ala sholatihim yuhafizun. Orang beriman kepada akhirat pasti beriman kepada Al-Quran, beriman ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sholatnya pasti bagus. Orang Kristen sok sholat, neraka gitu udah selesai. Kita itu cuma harus menuju titik perjumpaan multikulturalisme, ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum. Titik perjumpaan multikulturalisme itu nantinya jadi pluralisme, kesamaan, satu agama, satu titik, semuanya menuju ke Tuhan yang sama. Ngaco kalimatin sawa diterjemahkan gitu. Baca ayat berikutnya. Nih, cenah Yesus itu diakui sebagai firman Tuhan. Jadi Yesus itu statusnya firman Tuhan, seperti Tuhan. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Apapun makna kalimatuhu alqaha ila Maryam, kata para ulama nu jelas qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad gitu. Jadi enggak bisa memahami satu ayat dilepaskan dari ayat yang lain. Sama, tidak mungkin dilepaskan dari hadis. Kata Ahmadiyah, khatamun nabi itu cincinnya para nabi. Nabi yang teristimewa, bukan berarti nabi yang terakhir. Baca tuh hadisnya, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi sesudahku, jelas. Kalau ada dajjalun kadzabun kullum yasumu annahu nabi, nu ngaku nabi, dajjal, tukang wadul. Yang keempat, generasi terbaik yang Nabi jamin adalah generasi salaf. Mereka adalah yang belajar langsung dari Nabi, para sahabat. Maka kita dalam memahami Al-Quran rujukan ke salaf. Meski tentu dalam hal-hal yang mereka berikhtilaf kita boleh memilih. Dan kalau penjelasannya dari ijtihad, kita juga boleh berijtihad. Ya. Contoh, ketika menjelaskan dua lautan bertemu, itu ada yang menyebutkan sungai Nil yang ketemu dengan laut, itu ibarat dua lautan. Kalau sekarang kan kita tahu dua lautan bertemu itu di Teluk Persia, di Afrika, ya di Mesir. Ada yang sebelah sini Adbun Furat, yang sebelah sini Milhun Ujaj, mudah di YouTube ketahuan. Apakah berarti sahabat salah? Enggak, itu sahabat kan menafsirkan ijtihad. Tapi kita bisa pilih mana yang bagian ijtihad, mana yang bagian ijma'. Nah, yang ijma' ini pasti benar. Kemudian yang kelima, Quran bahasa Arab. Maka memahami Al-Quran harus mengikuti bahasa Arab. Ya. Ini orang-orang liberal ini jangankan pakai Quran hadis, ku bahasa Arab bagi, kalau kita bantah mudah membantah. Kemudian yang keenam, memahami Al-Quran dengan ilmu kontemporer. Tapi patokannya tetap ilmu kontemporer ini tidak bisa melangkahi Allah, tidak bisa melangkahi Nabi. Jadi Nabi sayyid kontemporer kemudian membantah Quran dan hadis. Ya. Itulah yang dilakukan hermeneutika sampai menyimpulkan bahwa kumpul kebo itu halal. Di mana tanya nyimpulkan gitu? Pakai hermeneutika, ya hermeneutika Gadamer. Jadi sederhananya begini, kalau ala azwajihim menikah, ma malakat aimanuhum tidak menikah. Berarti hubungan
suami istri yang tidak menikah boleh gitu ngeunah bisa nerjemahkan. Padahal ma malakat aimanukum itu yang dimiliki lewat perang, tawanan perang atau dijual-belikan, memang itu yang kumpul kebo dimiliki. Gak bisa melawan, hamba saya memiliki kita. Ya. Dan dimilikinya jelas, memang itu nukubul kebo tina perang. Ya, tawaran perang bukan, jadi jauh. Kemudian yang terakhir, ya, tidak merujuk kepada orang-orang yang sesat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasaba minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili. Orang-orang yang dalam hatinya ada hati menyimpang, mereka selalu menggali ayat mutasyabih yang samar-samar dikit seperti yang tadi kita bahas. Bukan untuk diamalkan, tapi untuk menimbulkan fitnah. Ya kayak tadi malkat aimanukum, kumpul kebo, kalimah sawa, pluralisme, khotamun nabiyyin, jadikan Ahmadiyah, itu mutasyabih. Ibtighal fitnah wa ibtighal ta'wil, kata Nabi, fahdharuhum, hati-hati jangan merujuk mereka. Maka saya sering ingatkan ya mahasiswa santri, tom make undur makola wala tandur mankola. Jangan lihat orangnya, cina lihat yang dikatakannya. Itu dosen-dosen saya dulu begitu ngajarin. Enggak dosen-dosen, sebagian dosen di UIN. Jangan lihat orangnya, lihat isinya. Salah. Di Islam itu lihat dulu orangnya, lihat dulu sanadnya. Bukan lihat dulu matanya. Udah sanadnya benar, baru lihat matanya. Nah, jadi ini prinsipnya. Kalau orangnya sudah sesat, akidahnya gak lurus, jangan dirujuk. Rujuklah oleh kita orang-orang yang sudah benar teruji keilmuannya. Insya Allah kita mampu yatlunahu haqqa tilawat. Sekian yang bisa saya bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.